Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah pengajian perumahan Mekaran Batu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu berupa pelajaran tafsir atau faedah-faedah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dan telah sampailah kita pada ayat Maliki Yaumiddin yang temanya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qari, yaitu Sugiono tadi, mengenai hari akhirat. Wabil akhirati hum yu'minun. Dan ayat ini secara garis besarnya adalah ayat yang menghimpun segala macam hal, segala macam kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Yang bunyinya ayatnya itu Maliki Yaumiddin, atau dalam qiraat yang lain Maliki Yaumiddin. Apa perbedaan dari dua bacaan ini? Maliki Yaumiddin sebagaimana yang umum kita baca di masyarakat kita Indonesia yang menggunakan qiraat Hafs dari Al-Imam Asim, kita membaca dengan memanjangkan mimnya, jadi Maliki Yaumiddin. Apa landasan kita memanjangkan mimnya ini? Yaitu ayat yang sering juga kita dengar ketika kita sholat, yaitu pada surat Al-Infitor. Di 3 ayat yang terakhir Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yauma idzil lillah." Tahukah kalian apa itu yaumuddin? Kemudian apakah kalian benar-benar tahu apa itu yaumuddin? Yaitu hari ketika tidak ada yang memiliki dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menguasai dirinya sendiri, dan segala urusan, segala kepemilikan pada hari itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik di sini maknanya adalah pemilik, penguasa. Dan qiraat yang satu lagi Maliki Yaumiddin dengan mim yang tidak dipanjangkan atau mim yang dibaca pendek. Apa landasannya? Yaitu
ayat dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yaitu ayatnya yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada hari ini mereka bangkit dari kubur mereka, nampak jelas terlihat, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Maka Allah bertanya kepada mereka, milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang menjawab. Dan Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah yang Maha Esa dan juga Maha Perkasa. Maka Malik di sini maknanya adalah raja, pemimpin, penguasa. Maka di antara sifat nama dan sifat Allah adalah Malikul Mulk, raja di atas segala raja. Tidak ada raja yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki kekuasaan para raja tersebut. Allah lah yang bisa menghilangkan kerajaan mereka dalam sekejap dan menggantinya kepada orang lain. Dan ada faedah di antara dua qiraat ini atau dua cara bacaan ini. Faedahnya bahwasanya Malik atau raja dengan bacaan yang dipendekkan Maliki Yaumiddin itu lebih dalam maknanya. Kenapa? Karena hal tersebut menunjukkan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa pada hari di mana tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa satupun yang memiliki kekuasaan pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun keagungan yang dimiliki oleh manusia pada saat itu, bahkan jin pada saat itu, bahkan segala makhluk pada saat itu, kecuali keagungan yang Allah miliki, yaitu Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Namun ada juga yang berpendapat, yaitu seperti Syekh Sa'di berpendapat bahwasanya Maliki Yaumiddin itu juga dalam maknanya. Karena apa? Karena menunjukkan tidak ada yang memiliki dirinya sendiri. Kalau kita di dunia ini Pak, bisa kita mengendalikan diri kita, bisa kita berbuat sekehendak hati kita, bisa kita bercakap sesuai dengan apa kata hati kita. Namun pada hari itu tidak ada satupun yang bisa bercakap, tidak ada satupun yang bisa berhujah, tidak ada satupun yang bisa bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki segala apa yang terjadi pada hari itu. Allah lah yang mengendalikan segala apa yang terjadi pada hari itu. Maka Malik itu pemilik, penguasa hari itu, atau Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan, itu jauh lebih dalam maknanya menurut Syekh As-Sa'di. Namun sebagaimana kita mengambil faedah dari kedua hal ini, yaitu kalimat atau bacaan qiraah Malik dan Malik sama-sama memiliki keagungan yang sangat luar biasa pada diri kita, atau ketika kita resapi maknanya, tergambarlah di pikiran kita itu bahwasanya ketika di hari pembalasan nanti itu kita ini bukan apa-apa. Siapapun kita, seberapa berkuasanya kita di dunia ini, itu kita bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, sama halnya itu raja dan rakyat.
sama halnya itu raja dan rakyat, setara semua kedudukannya. Karena semuanya itu adalah hambanya Allah yang siap untuk menanti pengadilannya Allah, di mana pengadilan itu la yakhfa 'ala Allahi syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sehingga dikatakan dalam juz amma yang sering kita baca, alaysallahu biahkamil hakimin. Masih kita ragukan lagi bahwasanya Allah itu yang paling hakim, yang paling hikmah penghakimannya. Itu faedah dari dua qiraat. Kemudian kita ulas mengenai kalimat ad-din di sini. Sebagaimana kita ketahui ad-din itu maknanya agama. Namun kenapa bisa maknanya pembalasan? Dari mana asal kata ini? Dari mana asal maknanya? Kita buka di surat Al-Kafirun di ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagimulah perbuatanmu dan bagikulah perbuatanku. Disebutkan juga dalam pepatah Arab, kama tadinu tudan. Atau dalam padanannya dalam bahasa Indonesia itu ada juga pepatah kita. Siapa yang menuai, siapa yang menanam, dia yang menuai. Itu padanan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, itulah yang engkau dapat. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Maka din di sini maknanya adalah pembalasan, yaitu hari ketika dibalaskan segala amalan kita itu, baik dengan balasan yang terbaik, yaitu pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun balasan yang terburuk berupa azab dan siksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya Allah lah zat yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha agung, yang memiliki hari kiamat, raja pada hari itu, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas segala perbuatan hamba, segala kezaliman yang mungkin kita dapati pada hari ini, segala kezaliman yang kita perbuat pada hari ini, itu semua akan diselesaikan di pengadilan yang paling adil, pengadilan terakhir. Karena tidak ada pengadilan setelah itu. Yang ada adalah pembalasan. Maka apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama tadi, penegasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kekuasaan yang mungkin tak kita rasakan, yang sering kita itu merasa kekuasaan Allah itu begitu lemah pada diri kita yang lalai ini, begitu lemah pengawasan Allah pada diri kita yang sering terjerumus ke dalam maksiat ini, akan kita rasakan dahsyatnya keagungan Allah itu pada hari kiamat, di mana kita tidak punya lagi kehendak untuk berbuat sesuai apa yang kita inginkan. Jika kita di dunia bisa berbuat sekehendak hati kita, Allah biarkan, Allah uji kita dengan hal tersebut, dengan kehendak bebas kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menggunakan kehendak itu untuk perbuatan baik, ataukah menggunakan kehendak itu untuk berbuat apa yang dilarang? Maka pada hari kiamat itu Allah akan cabut kehendak itu, sehingga hanya Allah lah yang memiliki kehendak itu, memiliki kehendak untuk mengatur semuanya, dan Allah adili kita semua di sana. Yang kedua adalah motivasi bagi kita.
Dan ada 3 motivasi di ayat ini. Yang pertama itu kelapangan jiwa, Bapak-bapak. Kenapa kita ketika meresapi ayat ini dapat kita itu kelapangan jiwa? Karena segala hal yang kita lakukan ini atau segala cobaan yang kita dapatkan ini, baik cobaan yang berasal dari masyarakat kita, dari anak kita, dari tetangga kita, atau dari siapapun itu, berupa kezoliman-kezoliman yang mereka perbuat pada diri kita, yang kita bersabar terhadap hal tersebut, itu semua akan dibalas tuntas gitu. Taruhlah kita di pengadilan misalnya, banyak kita dengarkan kasus penyerobotan lahan misalnya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, banyak kasus penyerobotan lahan, digugat di pengadilan pakai surat asli, yang digugat pakai surat fotokopi, bisa pula menang yang fotokopi. Nah, itu pengadilan di dunia, Pak. Pengadilan di dunia. Namun pengadilan di akhirat tak bisa kita seenaknya seperti itu. Karena apa? Karena yang punya bukti itu Allah Subhanahu wa taala. Allah catat dalam catatan para malaikat. Tinggal dibuka saja bukti-buktinya di situ. Allah tampakkan lagi kejadian pada hari itu. Kemudian ketika kita hendak membela dengan mulut kita, kalau di dunia bisalah kita bela-bela, bersilat lidah kita, Pak, membela yang salah. Nah, bisa kita bersilat lidah, ada pengacara kita. Namun di akhirat nanti teringatlah kita surat Yasin itu. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tak mulut lagi yang bersaksi, malah tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka itu yang memberikan kesaksian. Jadi kaki dan tangan itu tak bisa kita kendalikan karena semuanya sudah milik Allah. Allah lah yang punya kehendak pada hari itu. Dan tentunya kaki dan tangan itu punya Allah juga, Bapak-bapak. Dan tentunya dia pasti berkata jujur tentang kejadian-kejadian yang terjadi, yang kita manfaatkan untuk apa kaki itu, yang kita manfaatkan untuk apa tangan itu, semua bersaksi. Dan kesaksiannya itu tak bisa kita rekayasa. Pengadilan dunia bisa direkayasa. Pengadilan akhirat adalah pengadilannya seadil-adilnya. Maka lapang jiwa kita ketika kita mendapatkan kecaman, mendapatkan cobaan dari orang, dari siapapun itu. Lapang jiwa kita karena apa? Karena kita yakin pasti suatu saat akan dibalas gitu. Entah itu di dunia berupa balasan Allah yang langsung terjadi di dunia atau disimpan di pengadilan akhirat, dan itu yang paling berat. Karena tak ada jalan pulang, tak ada jalan kembali untuk meminta pengampunan. Dan juga berkaitan dengan hak-hak yang kita zalimi. Itu Bapak-bapak. Misalnya yang paling umum gitu, paling umum, perkara minjem duit. Nah, kita semua pasti dalam kehidupan kita pernah meminjam uang pada orang gitu, atau meminjam sesuatu gitu, meminjam harta milik saudara kita. Namun kita tidak mengembalikannya dengan selayaknya, entah itu dengan dengan ditunda-tunda, atau dengan mengatakan kata-kata yang tidak baik, tidak elok didengar ketika kita hendak menagihnya. Dan ketika wafat kita semua gitu, diwafatkan oleh Allah, kembali kita ke pengadilan di akhir-akhir itu, diketemukanlah kita sama yang kita kasih utangnya atau kita pinjamkannya.
diselesaikan hadis itu. Maka dalam hadis Rasulullah disebutkan apabila orang yang berhutang ini hendak membayar hutangnya, maka diambillah pahala dari orang yang berhutang, minjem duit, diambil pahalanya dari dia, dikasihkan kepada orang yang ngasih hutang sampai lunas hutangnya itu, sampai lunas. Kalau belum lunas juga, apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang ngasih hutang itu ditaruhkan kepada orang yang berhutang. Maka itulah yang akan terjadi, Bapak. Orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat itu. Jadi seperti itu. Jadi pengadilan di akhirat itu akan memberikan kita ketenangan tentang apa yang menimpa kita berupa cobaan di dunia ini, kesempitan berupa apa yang terjadi di negara kita saat ini, berupa segala macamnya. Itu semua itu akan kita rasakan dengan lapang. Karena apa? Mau kita tuntut pun pemerintah itu untuk adil, Bapak-bapak. Nah, ini ada apa sensitif ceritanya. Mau kita tuntut pemerintah itu untuk adil pun, mereka tidak akan bisa adil karena mereka juga manusia seperti kita. Kita pun duduk di kursi presiden itu belum tentu kita bisa adil. Kita tuntut mereka untuk adil. Adili beliau. Kami menuntut keadilan. Biarlah urusan mereka menjadi urusan mereka. Karena memimpin itu ada tanggung jawabnya, dan setiap tanggung jawab pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu agak lari itu ya Pak. Jadi agak berbahaya itu pembahasannya sekarang itu. Takut saya. Itu yang pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, kesungguhan dalam beramal. Kita lihat dalam surat At-Tin itu Pak. Kita lihat dalam surat Al-Zalzal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan kita lihat hasilnya nanti di hari kiamat. Entah itu kasih minum kucing, kan ringan itu. Enggak, orang pun remeh nganggapnya, kasih makan kucing gitu kan, itu ngasih minum kucing. Atau bantu orang yang lagi kesusahan gitu, anak-anak terjatuh, dia ditolong, bantu gitu. Itu kan apa namanya? Ya istilahnya remeh gitu menurut kita. Ada yang infak nominalnya kecil, itu jangan diremehkan Bapak. Bisa jadi dia infak tiap hari dengan nominal kecil itu, yang belum tentu kita infak dengan nominal itu setiap sepekan sekali gitu. Bisa jadi. Kadang kita sangat menganggap amalan-amalan yang kecil itu tak dihitung gitu. Apalah tengok Allah itu amalan sekecil itu. Itu dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nampak nanti di sana. Bahkan dalam hadis disebutkan ada orang yang didatangkan 99 catatan keburukannya, yang panjangnya itu sejauh mata memandang dan lebarnya sejauh mata memandang. Cuma besarnya itu Pak, 99 tumpuk. Itulah catatan keburukannya. Udah putus asa orang ini. Ya Allah, apa yang mau kulakukan ya Allah? Udah segini parahnya diriku ini. Maka Allah tanya, adakah kebaikan yang engkau lakukan? Tidak ada lagi ya Allah. Udah kayak gini bentuknya, apa lagi kebaikan yang bisa menamainya gitu kan? Kita melihat segitu besarnya keburukan itu di hari akhir. Maka Allah datangkan ada. Allah katakan ada. Allah datangkan sekeping kartu. Dipandang oleh satu orang itu, apa yang bisa dibuat sekeping kartu ini? Jadi 99 catatan amal itu diletakkan di timbangan. Datangkan sekeping kartu ini,
hendak diletakkan ke timbangan, udah melas lah orang itu kan. Cemana mau bisa mengimbanginya? Sekeping kartu itu mau taruhkan ke timbangan itu. Ternyata dengan izin Allah, timbangan yang diletakkan kartu itu lebih berat keadaannya daripada 99 catatan amal dia yang sejauh mata memandang lebarnya dan sejauh mata memandang panjangnya. Lebih berat sekeping kartu itu. Dan sekeping kartu itu isinya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kebaikan kecil itu, Pak. Mengucapkan la ilaha illallah itu zikir. Sebagaimana dihafalkan oleh anak-anak kita, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di bibir diucapkan, berat di timbangan amal kebajikan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ucapkan ini dengan keyakinan yang ada pada diri kita bahwasanya kalimat ini akan memberatkan timbangan di hari pembalasan kelak. Amalan kecil itu, jadi memotivasi kita untuk giat dalam mengusahakan seremeh apapun amalan gitu. Memotivasi kita untuk menjadi orang baik meskipun kebaikan itu remeh gitu. Gak harus berimpak sekian miliar baru dibilang orang baik, enggak gitu. Gak harus jadi sesuatu apapun, gak harus jadi ustadz, gak harus jadi imam yang untuk jadi orang baik gitu. Bahkan menolong sekecil apapun itu akan kita lihat dan kita rasakan efeknya di hari kemudian, di hari pembalasan. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, yaitu motivasi yang terakhir, itu memberikan kita ketakwaan dalam berbuat. Memberikan kita ketakwaan dalam berbuat. Apa makna takwa itu, Bapak-bapak? Menjauhkan diri dari apa-apa yang bisa menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Itu namanya takwa. Kalau bahasa siswanya, siswa yang taat lah itu, Bapak. Apa yang ditetapkan oleh sekolah tak usah dia langgar. Tak akan dia langgar. Patuh dan taat kepada nasihat guru dan orang tua. Nah, itulah dia janji siswa. Nah, itulah dia namanya takwa. Patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu janji mukmin. Nah, janji orang beriman. Jadi meningkatkan ketakwaan kita. Karena apa? Karena ketakwaan kita itu akan dites nanti di hari pembalasan. Betul nggak takwa ini? Nah, diaudit lah nanti di hari pembalasan, di sidang nanti di hari pembalasan. Kalau di sekolah itu menyidang anak-anak yang bermasalah, di sidangnya dikumpulkan bukti-buktinya, betul nggak merokok ini dia, betul nggak dia cabut ini, dikumpulkan bukti-buktinya. Entahnya dia cabut ini cuma pingin makan ke kantinnya, bisa jadi lapar dia kan, dikumpulkan buktinya. Sehingga disimpulkan bahwasanya anak ini begini. Nah, begitu juga di hari kiamat nanti, Bapak-bapak. Gitu. Dikumpulkan bukti-buktinya, diadili kita di sana. Betul nggak kita ini orang soleh? Gitu. Entahnya ada hal yang disembunyikannya itu, nauzubillah. Betul nggak ini betul-betul orang jahat? Entah ada kebaikan dia, nah itu dia. Dikorek-korek nanti di betul-betul diadili lah. Bukti-buktinya itu dikumpulkan semuanya untuk menetapkan bahwasanya si fulan ini betul-betul orang soleh, fulan ini betul-betul orang fasik, betul-betul orang kafir. Ditetapkan di situ sesuai dengan bukti-bukti yang atas dasar hikmahnya Allah dan pengetahuannya Allah. Kalau hakim, kalau guru BK itu, Pak, setahu dia itu
pinter-pinter dia lah itu dalam mengolah bukti. Nah, kalau hakimnya itu sudah dimanipulasi, guru BK-nya itu punya kecondongan kepada salah satu murid, nah penilaiannya itu pastinya tidak adil. Namun Allah yang maha hakim, yang maha hikmah, yang maha adil, al-adil, itu tentunya tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan putusan tanpa menetapkan keadilan. Segala yang Allah putuskan, segala yang Allah tetapkan itu atas dasar keadilan, atas dasar ilmu pengetahuan terhadap terdakwa yang diadili, terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan atas terdakwa tersebut. Maka itu kita. Jadi kita merasakan takwa pada diri kita. Jangan-jangan nanti ini bisa memberatkan. Jangan-jangan ketika aku melakukan ini akan bisa memberatkan di akhirat. Ditontonkan pula nanti di padang mahsyar gitu. Tengokkan, kayak gini rupanya. Nauzubillah. Jadi itu Bapak. Jadi kalau kita resapi sebenarnya ayat ini 17 kali sehari kita baca ini sholat fardu, resapi ini tak ada korupsi itu Bapak. Tak ada korupsi. Kecurangan tuh nggak ada itu. Pengawas ujian itu untuk siswa nggak ada itu. Pengawas ujian CPNS nggak ada itu. Itu nggak akan ada. Karena apa? Karena semua orang itu sudah merasa takwa, sudah merasa kalau aku melakukan ini, habis aku nanti di akhirat, nah gitu dia. Tak ada itu namanya riswah itu, tak ada itu. Maka untuk membangun itu, itulah kita resapi ayat-ayat ini. Tak usah kita bahas panjang satu Al-Quran itu untuk mencari larangan-larangan untuk korupsi. Resapi ayat ini, tak ada korupsi insyaallah di bumi. Karena apa? Semua orang akan merasakan ketakwaan. Pernah ada anak dengar ceritanya ketika mendengar sebuah ceramah dari Allah Ta'ala alam Ustaz Khalid kalau nggak salah. Jadi ditanyakan kepada orang Arab itu, ada orang Arab Saudi. Orang Arab Saudi ditanya sama kawannya. Orang dari negara lain, Allah Ta'ala alam dari negara mana, Amerika nggak salah itu, ditanyakan. Kalau ada proyek di negara ini, misalnya engkau tendernya, ada nggak persenan untuk Allah Ta'ala? Wallahi, gak akan aku ambil itu. Karena apa? Keselamatan keluargaku lebih penting daripada kepuasan diriku terhadap harta yang sementara ini. Itu orang Saudi Pak, udah tertanam kuat gitu kan, diambil secuil persenannya itu. Yang bermasalah siapa nanti? Dirinya dan keluarganya. Bahaya itu. Ya, bisa aja dia memperkaya diri, diaudit, lepas audit itu. Namun lepas audit Allah enggak gitu. Yang audit yang di sana nanti itu nampak dia gitu. Jadi seperti itu. Jadi gak akan ada riswah ketika kita memang betul-betul meresapi itu. Meresapi ketakwaan tadi. Maka dalam surat Al-Baqarah di pertamanya itu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu mana, Pak? Ya Allah, kita gaib. Allah gaib, ada yang bisa nampak Allah, enggak ada yang bisa nampak Allah, Pak. Gaib. Yang beriman kepada yang gaib. Malaikat pencatat di kanan kiri kita gaib. Yang beriman kepada yang gaib, itulah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, karena dia beriman kepada yang gaib, dilaksanakannya amal kebajikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaina wa ma unzila
unzila min qablika wabil akhirati hum yuqin, dan dengan akhirat mereka yakin. Jadi yakin kepada akhirat itulah yang bisa mengontrol manusia itu untuk tidak terjatuh kepada kesesatan. Jadi luar biasa. Jadi orang yang nggak percaya akhirat itu lempang aja hidupnya, dihajarnya semuanya itu. Tengoklah orang-orang ateis di barat itu, orang-orang kapitalis di barat itu, bodoh amat dia yang mau cara halal maupun cara haram, gaskan terus, yang penting dapat untung sebanyak-banyaknya. Itulah orang yang tak percaya kepada hari akhir. Ada juga mereka berpendapat orang-orang yang percaya hari akhir itu lemahnya itu katanya. Mudah aja dibodoh-bodohi sama doktrin. Ya udah kita tes ya kan, mati kita semuanya. Kita tengok apa ada nggak hari akhir. Kalau ada kita beruntung Pak, karena kita beriman kepada hari akhir. Mereka yang ketar-ketir di akhir nanti, tiba tahu ternyata hari akhir itu ada, mereka yang panik. Karena mereka tak beriman gitu. Itu yang ketiga. Dan sebelum saya tutup pembahasan ini, alangkah baiknya saya bacakan dari ulama kita sebuah tafsir, yaitu dari Buya Hamka. Dan ini sangat luar biasa Bapak, karena beliau itu merasakan kepahitan, memang pahit hidupnya. Mulai masa kecil itu dia bukan anak yang disayang. Pertama, ayahnya sibuk dengan kegiatan berdakwah, mamanya kawin lagi dengan orang lain, jadi pisah mama bapaknya ketika masih kecil. Ayahnya nikah dengan orang lain, mamanya nikah dengan orang lain. Jadi ada kata-kata Buya Hamka itu, ke rumah ayah jumpa mama tiri, ke rumah mama jumpa ayah tiri. Jadi pening mau pulang kemana. Nah itu. Jadi selama hidupnya, masa kecilnya Buya Hamka itu banyakkan berpetualang gitu. Entah itu baca buku di surau, baca buku di perpustakaan, entah berguru ke masjid gitu. Jadi mau pulang itulah kayak tadi, pulang ke rumah ayah jumpa mama tiri, pulang ke rumah mama jumpa ayah tiri. Pahit hidupnya dari awal. Di masa berkeluarga beliau perang pula dengan Belanda, agresi Belanda. Jadi pejuang beliau. Bahkan ketika beliau di Medan mendirikan majalah pedoman masyarakat, sempat dekat dengan petinggi Jepang waktu itu. Kemudian setelah Jepang jatuh dari perang karena dijatuhkannya bom atom Hiroshima Nagasaki itu, kalahlah Jepang, jatuhlah pengaruh Jepang di Indonesia. Sempatlah Buya Hamka itu dituduh sebagai antek Jepang. Bayangkan, pejuang beliau itu memperjuangkan kemerdekaan dituduh sebagai antek Jepang, perkara dekat sama Jepang, sama petinggi Jepang itu, gubernur wilayah Sumatera di Indonesia. Dituduh beliau dengan tuduhan yang menyakitkan, sampai beliau itu terpaksa pindah ke kampungnya lagi, pulang kampung lagi ke Minangkabau, ke Sumbar. Kemudian pindah ke Jakarta. Di Jakarta bukannya beliau itu tenang-tenang hidupnya. Ketika muncul PKI, beliau itu orang garda terdepan dalam melawan PKI bersama dengan komunitas muslim dari Masyumi. Beliau itu garda terdepan Bapak. Dan karya-karya beliau itu sempat dicemarkan habis-habisan oleh orang-orang PKI, sampai dituduh plagiat
karya beliau. Sampai dilarang produksi karya beliau. Sampai beliau tidak punya pemasukan lagi dari karya-karyanya. Hingga ujung pahitnya itu adalah ketika beliau ditangkap pada masa fitnah pada saat itu dengan tuduhan apa? Berkhianat kepada negara, menjual negara kepada Malaysia. Diinterogasi beliau selama berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun dengan siksaan yang luar biasa. Dipenjara 3 tahun sampai akhirnya beliau bebas. Pahit hidupnya beliau. Jadi bukan berarti Buya Hamka sosok besar itu tak pahit hidupnya, Bapak. Udah beliau rasakan mulai dari tumbuh gigi, kata orang, tumbuh gigi susu itu, sampai rontok gigi geraham itu, sampai kayak gitu, Pak. Beliau itu luar biasa, masya Allah, rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau menyebutkan dalam tafsir beliau, di dunia ini yang ada hanya penilaian, tetapi tidak ada pembalasan manusia. Banyak manusia tercengang melihat orang zolim dan curang, tapi karena pandainya main, tak berkesan meskipun orang tahu. Maksudnya pandai main ini, pandai dia mengolah gitu. Sehingga meskipun itu sudah tahu jadi rahasia umum, masih bisa berkelit dia. Banyak pula orang jujur berbuat baik, namun penghargaan tidak ada. Nah, ini kenyataan yang beliau berikan. Beliau melanjutkan, maka apabila Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah disambungkan dengan Malik Yaumiddin, barulah seimbang pengabdian dan pemujaan kita kepada Tuhan. Hidup tidak berhenti hingga kini saja. Akan ada sambungannya lagi, yaitu hari pembalasan, hari agama yang sebenarnya. Kita memuji Allah pemelihara seluruh alam dan pendidiknya. Kita memujinya karena Rahman dan Rahimnya. Dan kita pun memujinya karena buruk baik yang kita kerjakan di dunia ini tidaklah terbuang percuma, melainkan akan diperhitungkan dan dibalas dengan adil di akhirat. Demikian perkataan beliau dalam tafsir Al-Asr. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila itu terdapat kekurangan maupun kesalahan, itu dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf kepada Bapak sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa kebaikan dan hidayah, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita meminta, dan hanya kepadanya lah kita mengharap pertolongan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ilmu qiraat namanya, ilmu qiraat ada namanya 10 qiraat, 10 cara membaca Al-Quran. Nah, jadi perbedaan di sini ada yang berbeda panjang pendeknya tadi. Nah, ada yang berbeda pada hamzah, ada hamzah namanya. Dan juga ada yang berbeda pada jamak, pelanjutan dari domir jamak, ada yang seperti itu. Dan di antara 10 macam qiraat ini ada namanya qiraat hafsan dari Hafs dan dari Al-Imam Asim. Itu dia sanadnya, dari Hafs, dari Imam Asim, dari sahabat Rasulullah, dan dari
Rasulullah. Itu satu qiraat yang kita pakai di Indonesia, itu dia. Yang maknanya panjang, itu dia dari Imam Hafs, kemudian dari Imam Asim. Kemudian ada juga qiraat yang maknanya pendek tadi, juga sama bersanad sama Rasulullah, sampai juga sama Rasulullah, itu ada periwayatan. Namanya qiraat Warsh dari Imam Asim juga. Jadi Imam Asim meriwayatkan dua macam qiraat. Qiraat yang dibaca oleh Imam Hafs tadi dan Imam Warsh. Kalau Imam Hafs itu qiraatnya banyak dipakai di dunia, di Saudi, di Mesir, di Indonesia, dan di belahan bumi bagian timur banyak. Sedangkan qiraat Warsh itu banyak dipakai orang-orang Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya. Mereka banyak pakai riwayat yang seperti itu. Dan nanti mungkin kamu bisa cari bacaan qori-qori di Maroko itu kebanyakan Maliki Yaumiddin. Mereka tidak memanjangkan mimnya. Dan juga tak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bacaan basmalah yang dibaca sir. Kalau kita mungkin ada bacaan basmalah yang dibaca sir gitu, bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Mereka enggak, langsung bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Itu qiraat Warsh dari Al-Imam Asim. Jadi semuanya itu 10-10-nya itu ada sanadnya dari Rasulullah gitu. Dan ilmunya juga ada itu. Makanya ketika ada orang talaki, orang yang berguru sama salah satu syekh qiraat, yaitu dia menyetorkan seluruh bacaan Quran dia 30 juz itu sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh gurunya tadi. Sehingga ketika sudah sesuai semuanya, betul-betul diperiksa oleh gurunya, diberikanlah dia ijazah sanad bersambung sampai Rasulullah gitu dia. Jadi ada orang-orang terpilih di Indonesia juga banyak itu berguru kan, sampai ke Saudi, ke Mesir, berguru qiraat, dapat ijazah pemegang qiraat sanad qiraat asyarah 10 qiraat gitu ya. Jadi dia menyetorkan Quran 10 qiraat itu bersama dengan syekh itu, sehingga mendapatkan ijazah tadi. Allah taala alam. Namun gini, tambahan juga bagi kita yang awam gitu kan, apalagi saya lah gitu kan, khususnya imam, tidak boleh bagi saya itu mencampur-campurkan qiraat, gak boleh. Itu termasuk berbicara tanpa dasar ilmu. Maka bagi kita gitu kan, yang mengimami sholat, kita berpedoman kepada imam-imam yang sudah membaca dengan bacaan yang benar. Itu saja, sudah cukup bagi kita. Misalnya Syekh Sudais membaca seperti apa, kita ikuti saja bacaannya gitu. Syekh Yasir Ad-Dusari, Syekh Misari Rasid bacanya kayak mana, itu saja yang kita ikuti gitu. Tak perlulah kita belajar qiraat sampai dalam-dalam perkara untuk membagusi bacaannya gitu. Boleh, tapi itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ainnya itu memperbaiki bacaan agar sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Allah taala. Sama juga itu Pak. Ada namanya qiraat qolun. Itu juga ada. Biasanya daerah Libya, daerah Afrika Tengah, itu daerah Sudan ke bawah, daerah Mali,
Daerah Mauritania itu pakai riwayat kolun. Maka biasanya bacanya kalau ada ya maksuroh kayak gitu, ya yang ya tidur itu kan, yang tak ada titiknya ya, yang dibaca alif kan, wadduha kan dibaca alif. Mereka bacanya dengan seperti gitu. Nah, ketika dipanjangkan jadi gitu. Jadi bacanya wadduhe. Jadi aturan kan wadduha, tapi diimalahkan jadi wadduhe. Nah, kita juga punya imalah di surat Hud ketika bismillahi majreha, di situ diimalahkan di situ saja. Tapi kalau mereka ada qiraatnya juga bacanya wadduhe gitu, diimalahkan di alif-alif yang tidur tadi, yang dia bentuknya seperti ya, dibaca alif, mereka mengimalahkan di situ, dibaca imalah. Jadi baca seperti huruf e. Bukan dibaca i tapi e gitu. Kayak kalau iya kan dibaca i kan Pak gitu. Kalau itu baca e.